Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Salam kenal. Saya Kosmas Wisnu Dewanto, panggilannya Kosmas saja ya. Nanti saya akan berbagi atau share video tutorial tentang proses pembuatan sepatu slip on, mulai dari desain, copy of last, pecah pola, sampai ke proses perakitannya, baik perakitan upper ataupun assembling ya. Hari ini untuk pertama ini saya akan menjelaskan atau berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara mendesain pada acuan. Jadi acuan itu adalah cetakan kaki, kopian dari kaki ya. Nah, seperti ini namanya acuan. Bagi yang belum atau mengenal acuan atau bahasa di sepatu itu cetakan kaki. Nah, ini namanya acuan. Ini terbuat dari plastik ya. Acuan ini bisa dibuat dengan bahan plastik, kayu, dan plat besi. Tergantung penggunaannya ya, penggunaan produksinya. Seperti contoh acuan besi. Nah, acuan besi itu biasanya konstruksinya yang digunakan itu adalah vulkanis. Jadi acuan atau cetakan produksinya yang berbahan besi itu biasanya digunakan untuk sepatu berkonstruksi vulkanis. Kenapa? Karena vulkanis itu kan si acuan itu nanti masuk di autoclave. Autoclave itu kayak open. Nah, jadi kan butuh ketahanan bentuk dari acuan ini. Nah, yang kedua bahan plastik. Nah, bahan plastik seperti ini adalah konstruksi ya, pada umumnya bisa semuanya sih. Cuma acuan yang berplastik seperti ini itu tahan dari segala kondisi cuaca. Seperti contoh ya, panas, kelembapan. Nah, ini kan tidak ada penyusutan. Beda dengan yang kayu. Kalau lama tidak dipakai terus digudangkan, nah itu pasti ada penyusutan. Makanya kenapa pada acuan kayu itu nantinya pasti pada saat membuat lagi ya kan harus mopok dipopok itu ditempel-tempel karena dia ada penyusutan. Yang fleksibel adalah ya ini yang plastik ini. Itu pertama dalam membuat pola. Nah dalam membuat pola itu di plastik ini seperti kayak gini, goresan-goresan kecil seperti ini. Nah, namanya dipakai berulang-ulang masih tahan ini plastik. Kalau di kayu, pastikan cuil-cuil ya. Nah, tapi kalau yang untuk vulkanis, yang acuan besi itu biasanya tidak dipergunakan untuk membuat pola. Karena apa? Sebenarnya bisa untuk mengcopy atau menggambar saja di acuan besi. Cuman pada saat kita mengcutter atau membelah paper tape di media acuan besi, nah itu yang tumpul, yang kalah itu adalah cutter kita. Makanya yang fleksibel kembali lagi ke plastik gitu. Memang agak ini mahal ini. Ya medium lah, tengah-tengah antara si bahan berbahan besi dan kayu kayak memang murah kayu. Tapi kalau untuk acuan ya tengah-tengah. Paling kalau untuk master aja sekitar 150 180 tergantung bentuknya ya. Itu aja untuk pengenalan acuan. Nah, berikutnya kita akan masuk teknik copy of last atau mengcopy bentuk acuan ini dengan menggunakan paper tape. Nah, paper tape-nya ini ya. Ini paper tape itu isolasi kertas ya. Isolasi kertas. Nah, ini saya tunjukin. Nah, seperti ini. Nah, tema slip on yang simple, basic ya. Kalau ingin lebih menantang, mungkin tahun depan ya. Tahun depan nanti bisa mendaftar lagi. Pokoknya ikuti aja Instagramnya BPP. Nah, nanti kan dia akan membuka informasi tentang pelatihan berikutnya. Nah, di situ silahkan teman-teman mengikuti lagi kegiatan BPIPI. Nanti kita akan membuat sepatu slip on seperti ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini bahan outsole-nya pylon ya. Kalau ini pylon yang murah-murah sih ya. Oke, itu aja.
Lanjut ke acuan. Sebelum tertempel di bagian acuan, nah ini itu kita kasih kerangka atau penguat dulu, supaya apa? Pada saat menempel ya, itu nanti pada saat dilepas nanti dia akan rata tarikannya. Jadi penguat itu berfungsi seperti itu ya. Nah, ada 3 penguat dari atas ini, top ditempel terus ke sampai ujung, itu satu yang pertama. Kedua yang dari bagian bawah ini, jadi dibagi ya antara atas untuk uppernya dan bawah ini untuk bottomnya. Jadi setengahnya ya, ini istilahnya setengahnya seperti ini, setengahnya lebar paper tape seperti ini nah jadi ada kena setengah, yang satu setengahnya ke atas, setengahnya ke bawah. Nah seperti ini melingkar setengah aja, setengah. Nah yang ketiga adalah bagian tengah, nanti saya akan praktekkan. Nah sebelum menempel di sini, nah, kembali ke acuan ya. Acuan ini setengah pasang, ini ada inset dan outset. Dilihat, dicek acuannya masing-masing. Inset itu ada cekungan yang seperti ini, cekungannya agak dalam. Nah sedangkan outset itu tidak ada cekungannya. Yang kita copy itu adalah bagian outset. Jadi outsetnya jangan kebalik, ini inset, ini outset ya. Nah ini kan ada cekungannya. Nah dari bottom juga kelihatan. Oh kalau dari bottom bawah itu yang sini cekungannya ke dalam itu adalah inset. Nah sedangkan yang sini itu adalah outset. Paham sampai sini? Nah lanjut, kita akan copy atau membuat kerangka ya. Ini disiapkan dulu, kita tempel bagian center atau tengahnya. Nah ini tempel yang atas, terus bisa ditempel di bagian tengah ya. Nah seperti ini. Nah di flattening istilahnya ditempelin. Nah, oke. Di situ bagian ujung ke bawah sisakan, lalu di cutter. Nah seperti ini kita flattening. Nah, ini kerangkanya, ini yang tengah dulu, bagian depan. Dah, berikutnya adalah yang dari ujung sampai ke belakang, setengah aja, setengah outsetnya saja. Nah ini kita tempelkan pas tengah-tengah. Nah ini yang ujung terus ke belakang. Nah ini dipotong. Nah yang bagian depan ini melebihi ya, melebihi dari kerangka tengah ini. Nah, sudah di flattening, terus kita bagian bawahnya juga kita flattening menggunakan telunjuk ini. Nah ada kerut, pasti ada kerut. Nah tapi tidak masalah. Usahakan di bagian atas atau ini yang upper ini kerutannya di minimal ya. Jadi kerutannya sedikit, larikan ke bawah kerutan. Nah seperti ini. Nah terus bagian belakang ini agak sulit, ini setengah kan ya, karena ini kan melengkung ya. Nah tempelkan pada bagian yang atas ini dulu. Nah jadi ada sisa, ini kita menggunakan telunjuk ini. Nah, seperti ini contohnya seperti ini. Nah oh ini ada kerut, enggak masalah nanti. Nah kalau sudah seperti ini, nah ini ada membuka sedikit, nah ini kita flattening lagi ya. Kalau sudah seperti ini, sekarang yang tengah ini ada 3 loh kerangkanya. Mana tadi? Nah pada bagian depan ini tumpangin setengah lebar paper tape. Nah seperti ini, terus menyamping bagian tengah. Nah terus bagian belakangnya seperti ini ya. Nah ini disisain. Nah oke. Bagian depan, nah ini bagian depan sama seperti yang tengah ya, kira-kira aja feeling, paling tidak cukup untuk kelebihan ke bawah ya. Nah sudah jadi, ini kerangkanya. Tahap berikutnya adalah kita akan mengcopy bagian sampingnya sampai ke belakang, mulai dari ujung hidung acuan. Caranya seperti ini. Nah ini kan tengah nih, nah ini menumpang seperti ini, menyilang serong. Nah ini ujungnya, jadi seperti ini. Nah ini jadi lebih dari penguat ini ya. Kalau sudah kita potong, nah barulah kita rapikan bagian ujung-ujungnya. Nah di flattening menggunakan tangan. Udah, yang kedua seperti ini. Nah ini
Yang kedua, ini menumpang lebar paper tape, setengah lebar paper tape. Nah, dua. Ketiga, empat. Ini dirapikan bagian ujungnya. Nah, seperti ini ya. Yang belakang atau lengkungan ini pasti kerutnya banyak. Nah, ini di apa istilahnya diminimalisir lah kerutannya. Nah, seperti ini ada kerutan, ini bisa ditimpa atau diplattening dengan menggunakan si cutter ini. Hati-hati, cutternya ini masukin dulu ya. Nah, kan rapi. Nah, tinggal sedikit di bagian bawah. Berarti kan ini nanti kita akan membuat garis center, makanya ini dihabiskan. Nah, kalau ini di meja ini serasa nggak bisa ya kalau bahasa Jawanya jatuh gelundung. Nah, ini begini caranya kalau yang belakang ini ya. Nah, kameranya saya geser. Nah, ini pindah ke bawah. Ini lihat acuannya ya, jangan lihat yang lain-lain. Nah, ini seperti ini. Ini bagian hidung acuan kita tahan pakai paha kita. Nah, ini kan bisa berdiri dibanding kita di sini kan di bidang datar kan goyang-goyang. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kan lebih enak. Padahal tinggal 2 strap aja, dibantu menggunakan paha. Nah, berarti full kan seperti ini hasilnya. Nah, ini oke. Kita kembali lagi ke meja. Nah, ini udah. Oke, kita kembali ke meja. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita akan merapikan di bagian atas dan bagian bawahnya untuk dipotong ya. Cara merapikannya, ambil pensilnya. Nah, ini pensil, kita arsir di bagian tepinya, tepi bagian atas. Nah, kan kelihatan ya ini. Nah, kelihatan. Nah, ini silau ya. Nah, silau. Terus bagian bawahnya juga. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bagian atas samping dikasihkan pensil tepiannya, dan ini yang atas. Nah, setelah itu kita potong, ambil cutter ya, kita potong.
Nah, berikutnya kita akan membuat garis center membelah antara inset dan outset, mulai dari ujung dan belakang. Oke, caranya gimana? Caranya seperti ini. Nah, ambil paper tape-nya. Di rumah jika ada cutting mat, ini kan ada garis-garis lurus nih. Nah, acuan tempel paper tape-nya di sini, di salah satu garis ini. Loh Pak, kenapa enggak langsung tempel aja itu udah lurus? Nah, beda. Kalau acuannya ini garis lurus, nah seperti ini yang saya praktekkan, ini benar-benar lurus ya. Nah, untuk panjang berapa Pak? 30 lebih, oke lah, tidak masalah, bebas. Nah, ini bisa lurus. Coba kalau momennya langsung tempel, coba aja langsung tempel. Dibanding dengan kita menempel dengan acuan garis, lurus mana? Nah, seperti ini. Sepintas lurus kalau langsung tempel, tapi pasti ada bengkong-bengkongnya. Lihat, nah, ini ada penggaris, loh kan? Ini agak bengkong. Sedangkan ini kalau di sini, ini pasti lurus karena acuannya acuan tempelnya menggunakan garis-garis yang di cutting mat. Paham ya? Pak, kenapa enggak langsung gambar di sini? Nah, ini kan tahap pemula ya, maksudnya itu basic. Jadi ya latihannya seperti ini, ya. Oke, kalau sudah ini silakan ambil penggaris, bolpennya mana. Dari tepi yang atas ini kita ukurkan 5 mili untuk yang bagian depan dan belakangnya juga 5 mili kira-kira aja. Lalu kita tarik garis lurus. Nah ini 5 mili tarik garis lurus. Sudah. Nah kalau sudah, dari garis tersebut turun lagi 5 mili depan dan belakang. Lalu tidak lagi digambar tapi langsung dipotong. Nah seperti ini nanti hasilnya. Nah ya, nah sebelum kita angkat paper tape-nya ini yang sudah kita garis center ini kita tandai dulu menggunakan pensil. Nah ini di bagian atas ini lebarnya ini kita bagi dua ya, kira-kira aja ditandai. Nah seperti ini tandai. Terus bagian ujungnya lebarnya kira-kira aja tandai ya. Nah berikutnya yang geser bagian belakang, ini lebar belakang berapa kita tandai. Oke, terus bagian bawahnya bottom, ini lebar yang bawah ya kira-kira aja tengahnya mana kita gambar. Nah seperti ini. Nah ini ada tanda yang bawah bottom, leher atas, bagian belakang. Terus yang bagian depan ya, ini hidung acuan dan leher atas. Nah ini, nah kalau sudah, sekarang barulah kita angkat ini paper tape. Nah usahakan lurus, ini ditempel dulu karena ini kan paper tape kan bisa diterawang ya. Usahakan lurus dulu bagian ini. Nah yang tengah ini jangan ditempel. Nah ini kelihatan ya. Nah ini jangan ketempel dulu. Pakai telunjuk, geser pelan-pelan, flattening. Nah, kalau sudah flattening ya, bagian ujung ini kita potong. Lalu kita tempel, flattening. Nah, seperti ini. Ya, sama halnya di bagian belakang juga. Ini, terus kurang. Nah sudah kan. Nah sekarang kita akan men-checking, cara checking. Nah ini kamera ini kan mata ya, anggap aja mata. Nah seperti ini, matanya itu lihat ke bagian. Nah ini seperti ini. Ini sudah lurus belum antara yang leher ke ujung dengan bagian belakang. Nah seperti ini kita lihatnya. Nah kalau dirasa sudah lurus pembagiannya berarti itu sudah presisi. Nah jika di sini ada bengkong-bengkong, nah itu dibenerin, paham ya? Nah ini sudah oke pembagiannya. Nah ini kamera ini seperti mata kita, jadi lihatnya seperti ini nanti. Mengerucut ya, pusatnya di mata ya. Ini ada telunjuk saya di kamera. Lihatnya di bagian atas sini dan bagian bawah sini. Nah, kalau dirasa sudah, oh ini sudah oke nih pembagiannya mana? Nah pembagiannya inset dan outset sudah oke. Nah kalau sudah oke ya sudah. Siap kita akan mulai memberikan titik-titik untuk mendesain pola slip on ini ya. Berikutnya adalah kita akan mencari titik V.
Nah, itu kan di materi juga ada. Selain video tutorial, kita akan mengirim juga materinya. Di situ sambil buka-buka ya, titik C, titik V itu di mana ya. Yang dipakai seumur hidup itu adalah titik V dan titik C. C itu yang di bagian belakang sini. Nah, leher tumit ya di sini, dan V-nya itu di sini di bagian tekuk kaki. Nah, gemuk. Nah, ini pada saat kaki melangkah. Nah, itu adalah titik V itu di sini. Itu yang dipakai seumur hidup. Terus nanti ada titik L, titik L1, terus titik E, itu hanya variasi ya. Jadi untuk menggambar, acuan untuk menggambar bentuk dari desain itu ya. Oke, kita lanjut. Sebelum kita membagi atau mencari titik V ini ya, alangkah baiknya di bagian inset. Nah, insetnya ini kita paper tape dulu. Mana paper tape dulu? Nah, ini seperti ini. Nah, gunanya buat apa? Kita akan mencari titik V dengan metode praktis ya. Caranya seperti ini. Kita arsir dulu pensil kita di cutting mat. Bebas mau arsir gimana? Maksudnya di sini, pokoknya bebas. Kalau sudah seperti ini kamera saya pindah ke bagian bawah supaya kelihatan nantinya. Seperti ini ya. Nah, ini bekas arsiran tadi, posisi dudukannya seperti ini. Nah, yang tumit bersinggungan dengan garis datar, kita gesek-gesek seperti ini. Nah, ini yang digesek-gesek acuannya, jangan yang lain-lain. Nah, ini sudah. Nah, kan membekas. Nah, seperti ini titik tertinggi yang inset, sekarang yang outset sama juga seperti ini. Ini jangan gini, seperti ini. Nah, ini membekas. Nah, dari sini ini kita gunakan pensil. Titik tengahnya mana? Nah, ini dari arsiran itu tadi titik tengahnya mana? Ini yang outset. Sekarang yang inset juga titik tengahnya yang mana? Nah, ini kita tandai menggunakan pensil. Nah, lalu berikutnya kalau sudah ditandai seperti ini ya, sudah ditandai seperti itu, ambil meterannya, meteran ini. Nah, ini meteran kita tempelkan ini di garis yang depan ya. Ini tandanya, ini garis depan, jangan di sini, jangan di belakangnya garis. Ini berbeda titiknya. Di depan inset kita kunci menggunakan tangan kiri, lalu melintang. Nah, seperti ini kita kunci, melintang ke bagian melewati garis center, lalu ke titik yang outset. Nah, ini kalau seperti ini sudah, silahkan ditandai saja di bagian garis senternya ini. Nah, seperti ini, jangan digaris ya. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang tanda yang tadi yang di bagian tadi yang kita temukan dari bagian pinggang inset dan outset itu pada garis persilangan ini, tanda ini adalah titik V atau titik fem, titik tekuk ya, tekuk kaki melangkah ya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa ditandai titik V. Udah, kita akan mencari titik C yang ada di bagian belakang atau titik counter namanya, counter, back counter. Nah, kita akan menghitung jumlah titik. Nah, di buku itu sudah ada. Di buku itu halaman berapa sudah ada kan? Di sini kan ada itu SC. SC itu S itu di bagian belakang. Belakang, bawah ini, bawah telapak ini S, ini titik S. Ke arah atas itu C. Jadi di sini nomor 5 ini ada materinya SC 1/5 SL ya. SL itu adalah standar length, panjang telapak ya, dari ujung titik tertinggi sampai titik tertinggi bagian tumit. Nah, ini udah data senternya kan. Nah, itu diukur dulu panjangnya berapa. Kalau di tempat saya size 39 ini 256 dicatat. Nah, ini dicatat seperti ini. Nah, SL adalah standar length, C rumus itu adalah 1/5 SL. 1/5 SL totalnya berapa? 256, ada kalau 258. Nah, ini 258 deh tadi. Nih, itu sudah ketemunya 51,6. Berarti ke arah 52 kalau dibulatkan ya. Kalau 51,4 ya berarti 51,5. Ini hitungannya mili ya. Nah, kita tandai, kita ukur dari ini. Nah, ini meterannya, titik 0 di bagian bawah ke arah atas 52.
tandai aja. Ini 52 di sini. Nah, kira-kira segini. Nah, itu adalah titik C. Udah. Nah, sekarang poinnya sudah ketemu. V dan C, titik yang berlaku seumur hidup. V itu bagian titik tekuk kaki pada saat melangkah, dan C itu bagian tumit. Jadi upper itu kan perlu pengunci di bagian belakang. Nah, kalau kelonggaran ya jadi oblok-oblok nanti. Ya. Dari titik C itu kita naikkan sesuai desain yang sudah kita buat. Seperti di sini materinya kan slip on, itu saya menyesuaikan seperti ini. Nah ini C1, nah itu kita naikkan. Nah ini selera ya, C1 berarti selera, tidak ada patokan khusus harus dinaikkan segini, enggak. Jadi sesuai modelnya. Kalau saya yang slip on ini kita sesuaikan, kita tambah sekitar 1 cm C1. Yang sini S itu apa Pak? Seat point, seat point itu bawah. Nah C1 sudah. Sekarang balik lagi ke bagian depan ya. Dari V tarik garis lurus ke arah bawah. Siku ya. Caranya gimana? Pakai penggaris atau meteran? Nah pakai meteran aja. Seperti ini. Ini kan meteran ini ada garis lurus di angka-angka ini. Nah ini sejajarkan dengan garis center ya. Kalau ini bengkong gini kan kelihatan ini. Nah ini usahakan lurus. Nah ini sejajar, ini pasti siku. Nah ini ke arah outset ini kita ngikuti aja. Nah seperti ini pasti ini siku. Nah jadi tidak usah pakai penggaris. Kalau penggaris, nah ini saya kan penggaris, siku ya kan. Nah seperti itu ya. Nah ini digaris sampai ke bawah. Pak ini harus ketemu dengan bagian titik tertinggi yang ini Pak. Enggak, lain. Ini kalau ini untuk mencari titik V tadi. Kalau ini lain nanti ya. Nah sudah sampai sini. Nah kalau sudah, di bagian bawah ini namanya titik J, titik join. Yang join tadi itu antara inset dan outset ketemu V ya. VJ itu panjangnya berapa, kita bagi 2. Nah, diukur VJ berapa, 8 berarti kan 4. Nah ini adalah titik B, bolt, titik tengah. Nah Pak ini ada banyak titik. Udah, yang dipakai itu adalah V dan C yang dipakai seumur hidup. Yang BJ ini variasi ya. Ini kita ajarkan untuk panduan membuat desain di acuan ya. Nah dari B kita temukan titik C1 ini ya. Caranya nih, kita meteran ini kita tempelkan di bawahnya B. Nah ini seperti ini, kita tahan, lalu di bagian belakang ketemu C1. Nah ini yang inset kita, yang ini kita tahan. Nah kalau sudah dirasa kenceng, ini bisa kita gambar. Nah seperti ini kan. Nah kalau sudah seperti ini, kita akan membuat desain dari materi ini ya. Oke. Sekarang kita akan membuat kerangka desain dari slip on ini ya. Di buku sudah ada ya. Dari titik leher yang depan ini, leher kaki atau acuan ini adalah titik T ya. Titik T top ini turunkan ke arah V itu 3 cm. Diukurkan 3 cm, lalu kita tandai. Nah, ditandai seperti ini. Ya, itu adalah titik L. L itu titik lidah tong. Nah, L. Bukan V ya, L. Nah kalau sudah, tarik garis lurus siku dengan garis L ini ke bawah sini, ke arah lasting allowance. Jadi ke bawah lasting allowance itu nanti ada tambahan di sini. Nah ini sama seperti tekniknya, sama seperti tadi, sejajarkan dengan angka di meteran, lalu kita tarik ke bawah, ngikutin aja bentuknya, lalu kita garis. Nah tidak usah panjang-panjang, segini aja. Nah ya, ini siku ya. Kalau sudah dari L ke L1 itu berapa ini? 2,5 ya. Nah 2,5, kita ukur 2,5. Nah, ini dari garis center. Nah ini 2,5, kita tandai saja. Nah ini L1 ya, mana L1. Terus dari B ke arah C itu kita ukurkan 3 cm, kita tandai saja. Terserah ini mau dikodei E atau apa, terserah.
ini E. Terus dari J ke arah S itu 4,5. 4,5 ditandai saja. Nah, ini seperti ini, wah silau rek. Nah ini J ke belakang atau titik S garis yang itu 4,5, yang E ini 3, yang L1 itu 2,5. Dari L1 ketemu titik E. Nah, berarti ditarik garis dari L1 ke titik E. Nah, seperti ini. Ini kita gambar. Nah, sudah kelihatan dari E ke tanda yang 4,5 tadi. Nah, silau ya, nanti diperjelas. Nah, seperti ini. Ketinggian. Nah, dari sini di bagian E ini kita buat lengkungan seperti ini. Nah, gini, seperti ini. Nah, ya. Oke. Nah, ini sudah jadi bentuknya dari silikon itu. Ini frame, ini counter, ya. Ada 2. Nah, di sini ini elastik. Nah, ini garis ini diterusin aja ke bawah. Nah, ini jadi elastik ini. Nah, sudah. Jadi simple kan? Nah, seperti itu. Tadi kelihatan kan bentuknya. Oke. Kalau sudah, ya. Tuh, kok silau ini gimana? Nah, kalau sudah seperti ini, ya. Ini kita potong bagian center yang depan dan bagian belakang. Untuk kita angkat tempel kertas nantinya. Nah, ini saya potong dulu ya. Ini yang senternya saya rapikan dulu. Bagian depannya ini yang bawah juga saya rapikan dulu. Lalu kita bagian tengahnya ini kita potong ya. Usahakan lurus. Tahan napasnya ya. Konsentrasi karena ini garis lurus, jangan bengkong-bengkong. Kalau perlu diulang ya diulang. Nah, supaya kan kerasa ini. Oh, ini pas tembus plastik ini. Nah, seperti ini bagian ujungnya. Hati-hati jempolnya ini. Nih. Ya. Nah, sudah. Nah, ini yang depan sudah saya potong. Sekarang yang belakang. Nah, kalau sudah, ini sudah terpisah ya. Sekarang kita angkat bagian ujung ke arah belakang. Jadi ngangkatnya atau membukanya dari ujung ya, ujung hidung acuan. Nah, seperti ini. Nah kan. Oke. Ini kita angkat. Nah, ini. Terus ke arah belakang. Posisi ngangkatnya tengah ya. Nah, ini telunjuknya ini tengah. Supaya enak. Nah, udah jadi. Kalau sudah, sebelum kita tempel di kertas, kita tempelkan dulu untuk flattening di cutting mat. Kita pegang BC ini, kita pegang garis lurus BC, B dan C kita pegang, kita tempelkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Lalu kita gunakan cutter untuk flattening. Nah, yang BC dulu. Terus setelah B, C ini sudah tertempel, barulah kita rapikan atau ratakan bagian bawahnya. Nah, bawahnya dirapikan. Usahakan kerutan ini sedikit diminimalisir ya. Kerutan ada, tapi paling tidak diminimalisir. Nah, sudah. Lalu kita ke atas. Atasnya juga. Nah, terus garis VJ ini usahakan lurus ya. Nah, seperti ini. Barulah dari B ke arah hidung acuan. Nah, ini ada agak melengkung, agak memaksa di bagian. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita angkat, kita tempel ke kertas. Kenapa? 2 kali kerja ini. Nah, kalau yang sudah paham, mahir, bisa langsung tempel atau merapikan atau flattening di kertas langsung. Tapi kalau yang belum paham, ini kita tempel di cutting mat, lalu kita tempel ulang lagi ke kertas. 2 kali kerja. Karena kalau mamanya
langsung, biasanya awam, oh salah, nah copot lagi kan, nah udah ini tidak bisa nempel lagi kan kertas kan. Iya, oke itu siapkan kertasnya lalu kita tempel. Nah ini disiapkan kertasnya ya, kertas ini disiapkan, setelah itu kita tempel lagi ulang karena ini sudah terflattening kan lebih mudah. Nah ini ditempel, cara nempelnya sama BC, garis BC kita rapikan dulu, lalu diusahakan VJ nya ini lurus, terus bagian bawahnya kita flattening dulu. Nah oke, terus bagian atasnya nah berikutnya adalah bagian ujungnya. Nah jika sudah tertempel, kita akan membuat tambahan pada pola master ini. Nah ini adalah pola master, bisa ditulis ini adalah pola master. Kodenya berapa? Kode sulas maksudnya. Size-nya berapa? Tema judulnya apa? Tema desainnya ya. Nah, ini berlaku pada saat pecah pola nantinya sama dikasih informasi seperti ini, supaya apa? Pemberian informasi ini jelas, terus nanti pengarsipannya jelas. Jadi jika ada repeat order, nah itu masih bagus gitu loh. Nah, kalau sudah seperti ini, dari titik V, ini saya jelaskan lagi, ini titik V, ini titik L, ini titik C1, ini titik S, ini titik J. Ya, sudah, ini semua sudah. Nah ini dari V tarik garis lurus ke arah depan. Nah ini bersinggungan dengan hidung acuan ya, V bersinggungan dengan hidung acuan, tarik garis lurus ke depan. Nah sudah. Di bagian ujungnya ini kita buat melengkung seperti ini, jangan melancip ya, jangan melancip seperti ini. Nah melengkung, nanti jika di mirror itu bagus ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan memberikan penambahan di bagian bawah untuk tarikan lasting. Di depan ini kita kasih 12 mili. Di sini area ini 15. J-nya ini 18 sampai 20. 20 aja. Yang S-nya ini kita kasih ya sekitar 23 ya, 23 atau 25. Nah sekarang siapkan jangkanya. Ini jangka ukur, kita ukurkan sesuai penambahan ini. Nah ini saya tandai 23, terus ini 20, ini 20, ini 15, ini 12. Nah setelah itu bisa kita gambar. Ini 15, yang ini 20. Nah dari 20 ini kita tarik garis lurus bantuan penggaris. Nah udah. Nah seperti ini sudah, ini beres ini ya. Terus bagian belakang ini disimak. Ini dari garis terluar paper tape ini lurus saja seperti ini. Nah kelihatan. Nah ini diajukan 5 mili. Ada yang tahu kenapa? Nah ini pada saat nanti jadi upper, nantinya ini meminimalisir kerutan pada proses casting ya. Nah udah. Nah kalau sudah, ini sudah jadi pola master ya. Bentuknya ini bisa diperjelas menggunakan ballpoint. Nah seperti ini biar jelas ya. Ini nah seperti ini jadi ini ya. Oke silahkan dipotong. Ini saya potong bagian belakang dulu, terus bagian bawah. Bagian V ini ke depan ini lurus ya. Bagian lengkungan ini dan bagian lehernya, leher acuan.
Nah, jadi nah ini jadi pola master. Jangan lupa kita berikan slot untuk pola marking nantinya pecah pola. Nah, ini namanya slot supaya nanti pada saat pecah pola itu gampang. Nah, ini saya kasih cowaan, tandanya apa? Tandanya tidak kepatek. Jadi kalau bolpen atau pensil kita pecah pola itu garis yang lurus ya. Nah, ini saya praktekkan dulu pecah polanya, slotnya. Nah, sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, berikutnya adalah kita akan memberikan atau gambar konstruksi kerasan di bagian depan dan belakang. Caranya seperti ini. Nah, ini di bagian belakang dulu ya. Ukurkan jangka ukurnya ini 5 mili. Ukurkan aja 5 mili. Nah, ini setelah kalau ukurkan kita goreskan di bagian bawah. Nah, ini bawahnya diukurkan. Ini saya hapus angka-angkanya. Nah, kalau sudah, sekarang untuk tinggi pengeras itu kita ukurkan dari garisan ini sekitar 62 ya, dari batas ini ya, batas 5 mili ini ya. Nah, ini 5 mili ya, ini kita ukurkan 62 aja. Nah, ditandai ya. Panjang yang bagian bawah ini dari pojok sini itu 93. Kita ukurkan 93, ditandai. Lalu yang atas ini tadi tanda tadi itu kita ukurkan 8,5. Nah, seperti ini, ditandai aja. Nah, proses penandaan ini setelah sudah ditandai ini, nah yang atas ini kita tarik garis lurus sejajar ya. Ini sejajar dulu, sejajar seperti ini sampai batas ini tadi. Nah, ini terus batas yang atas ini ketemu yang bawah. Nah seperti ini. Persilangan ini nanti kita buat lengkungan. Nah, seperti ini. Terus yang bawah ini, nah terus bagian belakang ini selisihnya 3 mili masuk ke dalam ya. 3 mili, dicangkain aja 3 mili. Nah, ini pakai bolpen merah ya. Nah, ini kok kelihatan. Nah, seperti ini ya. Ini adalah kerasan dalam. Jadi ini. Nah, sekarang kita geser. Kita akan membuat kerasan depan. Dari ujung depan ini tadi, ini kan sudah di 5 mili ini. Nah, ini. Gitu.
Ini yang 5 mili ini ke arah F itu kita ukurkan 90. Maaf, 40 ya. 40. 70. Nah, ini 70. Tandai. Ya. Sudah. Ini dari sini 70. Kita tandai. Nah, ini dari J itu 12 ya, kira-kira aja 12. Nah, segini. Dari sini langsung kita bentuk desainnya. Ini adalah pola kerasan depan. Ya. Nah, sudah. Ini sudah jadi sebenarnya, tinggal pecah pola.